Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-22. Kitab Amsal pasal 22, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian 13 dan Amsal-Amsal orang bijak. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan,
Aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan? Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi binasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-22. Sedikit perenungan melalui pasal ini lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang pada hari ini berada pada bahagian yang ke-13 dan berbicara tentang membangun kesempurnaan tabiat dengan ayat panduan Amsal 22 ayat 1, 2, 9, 11, 16, 22, 23, dan 29. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, membangun kesempurnaan tabiat adalah sifat yang paling mulia. Mengapa? Ya, karena kesempurnaan tabiat tidak dapat diperoleh dengan cara instan, tetapi selalu ada upaya untuk menyucikan diri dari sifat-sifat tidak terpuji yang tidak dikenan Allah dan menggantinya dengan karakter yang mulia. Sahabat-sahabat firman, setiap orang harus membangun kesucian tabiat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya untuk orang-orang muda, perlu dididik untuk memperkembangkan kesempurnaan tabiat mereka, agar pada masa tuanya mereka tidak menyimpang daripada jalan itu. Terang besar Alkitab Amsal 22 ayat 6. Tujuan pembangunan tabiat dalam kehidupan manusia ialah agar manusia memiliki tabiat dan karakter seperti Kristus, Juru Selamat mereka. Untuk itu, terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, membina pendidikan sejati halaman 222 alinea pertama dan kedua, halaman 182 alinea ketiga dan halaman 209 alinea pertama menjelaskan bahwa bukan oleh hukum atau peraturan yang berubah-ubah keagungan tabiat dapat dikembangkan, melainkan hanya oleh tinggal dalam suasana yang suci, agung dan benar. Dan di mana kesucian hati dan keagungan tabiat itu terdapat, maka itu akan nyata dalam kesucian dan keagungan tindakan dan dalam tutur kata. Untuk hal ini firman Tuhan katakan, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Terang besar Alkitab Amsal 22 ayat 11. Sahabat-sahabat firman raja yang mana? Ya, tak lain dan tak bukan adalah Raja Sorga, yakni Tuhan Yesus. Selanjutnya pena ilham ilahi melanjutkan
Di antara hal-hal yang utama yang harus dituju ialah sikap yang benar, baik waktu engkau duduk maupun waktu engkau berdiri. Allah membuat manusia tegak dan Ia menginginkan manusia itu memiliki manfaat bukan hanya jasmani, tetapi juga mental dan rohani, keagungan dan keluhuran serta penguasaan diri, keberanian dan juga rasa percaya diri. Ini sangat perlu untuk dikembangkan. Karena dunia ini tidak begitu memerlukan orang-orang yang pandai, lebih daripada orang yang mempunyai tabiat yang agung. Pendidikan memerlukan orang yang kesanggupannya dikendalikan oleh prinsip yang teguh, dan hikmat adalah hal yang utama. Untuk itu, perolehlah hikmat, karena lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Terang besar Alkitab Amsal 4 ayat 7 dan Amsal 15 ayat 2. Pendidikan yang benar mengajarkan kebijaksanaan ini. Pendidikan yang benar mengajarkan penggunaan yang terbaik, bukan hanya satu melainkan segala kuasa dan kecakapan. Dengan demikian pendidikan yang benar mencakup segenap lingkaran kewajiban kepada diri kita sendiri, kepada dunia, dan juga kepada Allah. Di dalam pembangunan kesempurnaan kesucian tabiat itu, harus dilakukan di dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan. Di dalam terang besar Alkitab, kitab Amsal kita diberitahukan bagaimana caranya untuk membangun kesucian tabiat. Yang pertama, belajar untuk menjaga nama baik. Terang besar Alkitab, Amsal 22 ayat 1. Yang kedua, belajar untuk bertindak dengan bijak. Terang besar Alkitab Amsal 22 ayat 2. Dan yang ketiga, belajar menjadi orang yang baik hati dengan sifat suka berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Ayat yang ke-9. Dan yang keempat, belajar untuk tidak menindas orang yang susah dan lemah. Ayat yang ke-16, 22 dan 23. Dan yang kelima, belajar untuk cakap dalam bekerja, baik dari segi kerajinan, kejujuran, kemampuan, keterampilan, dan juga waktu. Maka engkau akan berdiri atau disejajarkan dengan orang-orang yang hebat, yang berkualitas. Ayat yang ke-29. Tetapi untuk mewujudkan semua itu, Tuhan menuntut upaya yang keras dan juga hasil. Oleh sebab itu, komentar Alkitab SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1161 alinea ke-8 dan halaman 1162 alinea pertama mengatakan, letakkan kekuatan tertinggimu dalam setiap upaya. Mintalah pertolongan untuk tujuanmu yang sungguh-sungguh itu. Dan karena engkau sedang belajar, maka berusahalah untuk selalu melihat apa rencana perubahan yang sudah engkau atur. Dan jangan pernah engkau mengisi hidupmu dengan tujuan yang lebih rendah, padahal engkau bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam kebiasaan yang menjadikanmu dangkal dan lalai di dalam tugas dan dari apa yang sedang engkau pelajari. Karena jika kelalaian itu dipupuk, maka itulah yang akan menguat di dalam dirimu. Maka hasilnya engkau pun akan menjadi tidak mampu untuk melakukan hal yang lebih baik. Memang, secara alami biasanya pikiran hanya diberi pelajaran kepuasan dengan pencapaian yang hanya sedikit, baik itu dari segi kepedulian dan usaha, bahkan puas dengan sesuatu yang murah dan lebih rendah. Wahai remaja putra dan juga remaja putri dan kita sekalian, ada suatu kedalaman pengetahuan yang belum pernah kita pahami, tetapi kita telah puas dan bangga dengan prestasi kita yang dangkal. Seandainya saja kita tahu lebih banyak daripada yang kita tahu saat ini, maka kita akan diyakinkan bahwa sesungguhnya yang kita tahu itu barulah sedikit. Tuhan menuntut kita mengupayakan akal budi yang kuat dan sungguh-sungguh itu. Karena dengan setiap upaya disertai dengan tekad, hasilnya akan membuat kita menjadi orang yang kuat. Pekerjaan kita akan selalu menyenangkan, karena kita tahu bahwa kita mengalami kemajuan. Padahal tadinya kita terbiasa dengan gerakan-gerakan yang lambat dan tidak pasti, sehingga pekerjaan hidup tidak mencapai setengah dari seharusnya.
Sekarang biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan dan jiwa kita diperkuat oleh doa. Maka kita dapat mengatasi kelambatan yang memalukan dan tidak suka bekerja itu, dan melatih pikiran kita untuk berpikir cepat dan melakukan upaya yang kuat pada waktu yang tepat. Tetapi, jika motif tertinggi kita adalah bekerja hanya untuk mendapatkan upah, maka kita tidak akan pernah dalam posisi apapun memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab yang tinggi dan tidak akan pernah layak untuk dapat menjadi seorang pengajar. Sahabat-sahabat firman, sekarang kita sampai pada cara yang keenam atau cara yang terakhir. Bagaimana kitab Amsal memberitahukan kepada kita cara untuk membangun kesucian tabiat, yaitu dengan belajar menjaga kesucian hati dan belajar menjaga kata-kata yang hendak kita keluarkan dari mulut kita di ayat yang ke-11. Jika kita ingin menjadi sahabat Raja Sorga. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, mari bersama-sama kita membangun tabiat dengan tabiat yang murni dan suci di dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan, agar tabiat Kristus dapat terpantul di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan mintalah pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita, agar tabiat kita disempurnakan menjadi selaras dengan karakter Kristus dan membawa kemuliaan bagi namanya. Shalom. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.